الله والله 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 الله والله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada seluruh yang hadir, para guru-guru saya, para kiai saya, para asatidzah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau biasanya kita kajian Syarhul Arba'in An-Nawawiyah, maka pada malam hari ini bersama-sama mari kita kupas tentang malam hari ini kita akan bersama-sama napak tilas perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barusan tadi Ustadz Hafiz Hamid sudah membacakan tentang potret bagaimana perjalanan Isra Mi'raj yang direkam di dalam surah Al-Isra. Dan insya Allah saya tidak ingin bercerita tentang bagaimana perjalanan Isra Mi'raj, karena kalau sudah cerita nanti Bapak Ibu pasti sudah tahu endingnya bagaimana. Isra itu dari Mekah ke Baitul Maqdis ke Palestina, lalu Mi'raj itu dari Palestina kemudian menuju Sidratul Muntaha, naik Buraq, dapat oleh-oleh, sholat, selesai. Ceritanya sampai di situ sudah selesai. Tetapi pada malam hari ini saya ingin sedikit, ya bukan mauidhah, tetapi ini bagian dari ular-ular lah. Karena di sini banyak sesepuh bini sepuh ya. Ada Pak Samsul, ada Prof. Lutfi, ada Pak Heru, dan para guru-guru saya yang hadir pada malam hari ini. Saya ingin mengupas tentang bagaimana memaknai Isra Mi'raj dan kemudian kita kontekstualisasikan di dalam kehidupan. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ayat ini dengan kata subhana. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Ketika Allah memulai kalimat dengan subhana, maha suci Allah, itu artinya bahwa apa yang akan diceritakan oleh Allah ini adalah peristiwa yang maha dahsyat. Peristiwa yang secara logika ya itu tidak masuk akal. Satu peristiwa yang hanya bisa terjadi ketika itu benar-benar dikehendaki oleh Allah dan tidak akan pernah bisa dilakukan oleh siapapun. Maka kata subhana ini yang biasa disebut dengan kalimat tasbih. Tasbih itu secara sederhana diartikan bahwa Allah itu zat yang maha suci. Suci bukan dalam pengertian fisik maupun visual seperti kita bersuci dengan wudhu, bersuci dengan mandi, bersuci dengan tayamum, tidak. Tetapi kesucian Allah ini menunjukkan bahwa Allah maha segala-galanya. Apa yang sudah dikehendaki oleh Allah tidak akan mungkin dijamah oleh siapapun. Maka ketika ayat ini dimulai dengan subhanalladzi asra bi'abdihi laylan,
Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Mari kita kupas bersama-sama. Kenapa kata abdun dipilih oleh Allah di dalam surah ini? Ada banyak sekali tafsir yang menjelaskan tentang ini. Kenapa tidak subhanalladzi asra bi Muhammadin? Kenapa tidak menggunakan kata asra bi Rasulillah? Kenapa tidak asra bi Habibillah? Bapak Ibu, kalau kita lihat di situ ada kata abdun. Yang kata abdun itu ternyata terulang kembali pada beberapa ayat setelahnya. Dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Ada satu pertanyaan. Kenapa Rasulullah di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu disebut hanya dengan kata bi'abdihi, hambanya. Sementara Nabiullah Nuh itu disebut dengan innahu kana 'abdan syakura. Kenapa begitu spesial Nabi Nuh disebut dengan 'abdan syakura? Syakura itu bukan syukur. Syakura itu tidak hanya sekedar syakir. Syakura itu tidak hanya sekedar syukur, syukrun. Tetapi syakura itu betapa Nabi Nuh itu seorang hamba yang sangat bersyukur kepada Allah. Jadi ada superlatif di situ. Ada korelasi antara peristiwa Isra Mi'raj dengan peristiwa Nabiullah Nuh. Supaya kita nanti bisa membedah kenapa Allah menyebut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan abdun, sementara pada ayat berikutnya, beberapa ayat setelah itu disebut innahu kana abdan syakura. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau menggunakan bahasa sederhana itu, Rasulullah itu melakukan Isra Mi'raj dengan menggunakan buruk, dengan menggunakan pesawat lah, begitulah bahasa sederhananya, dengan menggunakan kapal terbang. Tetapi Nabiullah Nuh itu juga melakukan Isra Mi'raj, diangkat derajatnya oleh Allah, tetapi menggunakan kapal laut. Ini bedanya. Jadi kalau Nabi Muhammad itu menggunakan buruk, yang kalau diverbalkan lebih sederhananya menggunakan pesawat, tetapi Nabiullah Nuh itu menggunakan kapal laut. Jadi ceritanya begini. Dulu ketika Nabiullah Nuh itu berdakwah 950 tahun. Jadi 950 tahun diutus menjadi Rasul itu ketika berumur 40 tahun. Berarti Nabi Nuh itu berumur totalnya 950 ditambah 40, berarti 990 tahun. Nah, dakwah selama 950 tahun, itu beliau hanya punya umat tidak lebih dari 15 orang. Jadi kan bisa bayangkan bagaimana 950 tahun. Okay. Kalau saya matur sama Prof. Lutfi, atau saya matur sama Pak Heru, 950 tahun, misalnya saya bangun gedung TPG, nggak ada muridnya, paling saya sudah 1 tahun atau setengah tahun saya mundur teratur. Mending buat bikin kos-kosan dapat duit, kan begitu ya. Sudah keluar modal buat pamflet, sudah keluar modal buat sosialisasi, sudah bayari marketing, ternyata nggak dapat murid. Ya kalau keimanan level kelas ekonomi seperti saya, ya mundur teratur, TPG-nya saya rubah jadi kos-kosan, malah dapat duit bulanan, ya setengah tahunan atau 1 tahunan.
Tapi Nabiullah Nuh tidak. Nabiullah Nuh itu berdakwah 950 tahun, hanya memiliki umat tidak lebih dari 15 orang. Nah, disitulah Nabi Nuh mulai kemomosen. Mulai capek, ya. Akhirnya kemudian lapor sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, 950 tahun saya berdakwah, ya. Saya cuma punya umat yang mengikuti saya tidak lebih dari 15 orang. Kata Allah, nah terus apa maumu? Tenggelamkan. Jadi Prof. Lutfi yang punya lisensi istilah tenggelamkan ini bukan Bu Susi sebenarnya. Ya. Yang punya lisensi tenggelamkan ini sebenarnya ini Nabi Nuh. Ya. Saya nggak tahu itu Bu Susi sudah beli lisensinya apa belum itu ya. Kalau Nabi Nuh itu bilang kepada Allah, ya Allah tenggelamkan orang-orang kafir yang tidak mau menyembahmu, tidak mau mengikuti syariatmu, tenggelamkan saja. Akhirnya Allah kemudian berpesan kepada Nabi Nuh, ya silahkan. Syaratnya kamu harus membuat kapal. Kapalnya itu terbuat dari kayu koka. Satu riwayat mengatakan kayu jati. Harus nanam selama 25 tahun. Nah ini bedanya Nabi Nuh dengan generasi kita Bapak Ibu. Kalau kita hari ini kita butuh kayu, sudah tinggal ambil, sudah tinggal beli. Tapi Nabi Nuh tidak. Nabi Nuh mau bikin kapal, lalu kemudian menanam pohon jati selama 25 tahun, hingga akhirnya setelah 25 tahun dipanen, kemudian mulailah dibuat kapal. Ketika dibuat kapal itu, banyak orang yang ngeledek, banyak orang yang menghina, banyak orang yang memaki. Istrinya memaki, kemudian putranya Kan'an itu memaki, umatnya memaki. Oke. Makanya kalau kemudian hari ini kita berjuang kok dimaki-maki, insya Allah nanti di surga ini bareng Nabi Nuh. Kalau punya istri kok ngomelin wong lanang, lah niki berarti nanti surganya surga bersama Nabi Nuh, Mas Lutfi. Mas Lutfi mulai guyang-guyu ini ya. Jadi kalau ada wong wedok kok ngomel-ngomel sama sing lanang, nah niku berarti nanti calon penghuni surga bersama Nabi Nuh. Soalnya Nabi Nuh itu ketika berjuang, ketika berdakwah, ketika membuat kapal, ya salah satu yang memaki dan menghina Nabi Nuh itu istrinya sendiri. Hingga akhirnya singkat cerita terjadilah banjir bandang. Jadi Nabiullah Nuh itu bisa memiliki kapal selamat dari banjir bandang itu melalui proses yang sangat rekoso. Melalui proses yang sangat-sangat payah. Ya. Bahkan disebutkan di dalam satu cerita bahwa banjir bandang pada zaman Nabiullah Nuh itu banjir bandang terbesar sepanjang sejarah. Ada banjir bisa menenggelamkan gunung. Bahkan disebutkan, nah ini kalau misalnya di forum ini ada pakar geologi atau pakar geografi, saya dengar katanya dulu bumi itu ngempel. Bumi itu dulu katanya nyatu. Setelah terjadinya banjir bandang Nabiullah Nuh, posisi bumi ini kemudian guncang. Guncang berair hingga ketika air itu kemudian kering, muncullah apa yang disebut dengan benua. Nah, ini kebenarannya saya tidak tahu persisnya. Konon, terbentuknya benua di dunia ini itu akibat banjir bandang dan guncangan yang terjadi pada zaman Nabiullah Nuh. Niki nanti saya titip buat para pakar yang hadir malam hari ini. Makin umpami ketemu sama pakar-pakar geologi,
Ya, mungkin nanti Prof. Lutfi pas ketemu dengan profesor-profesor senior, itu kok mulai terbentuknya benua itu katanya habis banjir bandangnya Nabi Nuh niku bener napa mboten? Kalau di kampung habis hujan kok ada lubang itu paling buat kecek. Lah kan begitu. Lah levelnya Nabi Nuh bukan buat kecek. Air ngecembeng pada zaman Nabi Nuh ini kemudian melahirkan apa yang disebut dengan koroh atau apa yang disebut dengan benua. Bapak Ibu sekalian, maka proses yang begitu sulit yang dilakukan oleh Nabiullah Nuh hingga akhirnya Nabiullah Nuh itu begitu syukurnya kepada Allah, syukur karena diselamatkan oleh Allah meskipun dengan proses yang berdarah-darah. Makanya Nabiullah Nuh di dalam surah Al-Isra disebut dengan innahu kana abdan syakur. Jadi beliau untuk bisa selamat itu ternyata harus berjuang 950 tahun, harus menanam pohon jati sendiri, harus membuat kapal bersama lebih kurang 15 kaumnya, hingga akhirnya terjadi banjir bandang, menyisakan terbentuknya benua. Maka kalau Nabiullah Nuh itu disebut dengan innahu kana abdan syakura, itu saking syukurnya Nabiullah Nuh diselamatkan dari proses kepayahan yang berkepanjangan. 990 tahun Nabiullah Nuh berjuang. Maka kalau Allah kemudian menggambarkan Nabiullah Nuh dengan kata abdan syakura, itu karena saking syukurnya Nabiullah Nuh dalam menghadapi ujian dan misi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah, Allah menggambarkan dengan kalimat bi'abdihi. Bukan bi'abdin syakur, tetapi bi'abdihi. Kenapa? Karena Rasulullah itu melakukan Isra Mi'raj niki serba gratis. Ya, serba gratis. Tidak modal bikin buruk. Datang-datang sudah dikasih buruk bersama malaikat Jibril. Gitu. Lalu melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tinggal naik buruk. Ditemani malaikat Jibril. Rasulullah tidak susah-susah bikin kapal, nanam pohon jati, dakwah 950 tahun. Jadi ini salah satu rahasia. Kalau selama ini yang mungkin sering kita dengar, abdun itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad. Tapi ada riwayat lain yang mengatakan bahwa bi'abdihi ini menunjukkan bahwa Rasul itu tipe atau sosok orang yang tidak mau menonjolkan dirinya sendiri. Jadi kan masih ingat bagaimana Rasul niku ini urusan gotong royong, urusan kerja bakti niku selalu melibatkan para sahabatnya. Tidak ingin kemudian asra bi Muhammadin, asra bi Habibillah, asra bi Rasulillah, asra bi Sayyidil Anbiya wal Mursalin, tidak, tetapi bi abdihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama kupas bagaimana kita mengambil intisari dari Isra Mi'raj untuk kehidupan kita hari ini. Yang pertama, sebelum melakukan Isra Mi'raj, Rasulullah itu dilanda satu peristiwa yang sangat sulit. Ketika Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, ketika pamannya Abu Thalib meninggal, dua sosok yang selama ini membackup dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hari ini pada saat itu Rasulullah ditinggal oleh dua sosok yang sangat penting.
yaitu pamannya Abu Thalib dan Sayyidatuna Khadijah sang istri. Setelah itu Rasulullah sedih. Hingga akhirnya suatu malam Rasulullah itu sedang tertidur di Masjidil Haram, kemudian dihampiri oleh malaikat Jibril, dicuci hatinya menggunakan air Zam-Zam. Sebelum kemudian melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bapak Ibu sekalian, apa intisari yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Yang pertama, Rasulullah itu mendapatkan bonus Isra setelah melakukan perjuangan hebat, berdakwah melawan kaum kafir dari berbagai suku di Arab pada saat itu. Rasulullah sudah kenyang-kenyang. Nek terimani cuma dilempar batu. Kalau hanya sekedar dilempar ya kotoran onta, kalau hanya sekedar kemudian dipasangin duri di jalan menuju masjid, itu Rasulullah sudah biasa. Nah, maka sebagai bentuk reward atas perjuangan Rasulullah inilah Allah memberikan bonus, yaitu ya kalau hari ini goes Isra Mi'raj itu sebagai bagian dari reward yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebelum melakukan perjalanan, Rasulullah dibersihkan hatinya. Bapak Ibu sekalian, di dalam hidup kita sama. Kalau Rasulullah menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lebih kurang 1371 km. Pun kalau dihitung anget 1400 km. Perjalanan yang sangat panjang pada era itu. Kalau hari ini mungkin dengan pesawat bisa ditempuh hanya beberapa jam. Tetapi pada saat itu teknologi tidak seperti hari ini, ya. Rasulullah akan melakukan misi panjang. Sebelum melakukan misi panjang dibersihkan hatinya. Sama. Di dalam perjalanan hidup kita, perjalanan panjang kita, yang panjangnya kehidupan di dunia ini kalau diibaratkan kan seperti mampir ngombe. Orang mampir ngombe itu nggak ada cerita mampir ngombe itu kemudian lama, mboten wonten. Maka ketika Rasulullah itu melakukan perjalanan panjang, hari ini kita melakukan perjalanan di dunia. Rasulullah melakukan perjalanan di malam hari. Sama kehidupan kita di dunia, ini sesungguhnya kehidupan seperti kehidupan malam. Ada jin yang menggoda kapanpun, bukan setan. Jadi di dalam tafsir Baghawi itu disebutkan bahwa setan itu bukan nama makhluk. Bukan. Setan itu nama karakter. Setan itu adalah sifat. Makhluk itu adalah jin. Jin itu adalah anak keturunan dari iblis. Di dalam tafsir Baghawi disebutkan bahwa iblis itu adalah satu malaikat, satu-satunya malaikat yang pada saat itu menolak instruksi Allah untuk bersujud kepada Nabiullah Adam. Nah, satu malaikat ini karena nggak mau sujud kepada Nabiullah Adam, ya si Azazil ini kemudian dirubah namanya menjadi iblis. Iblis punya keturunan namanya jin. Jin ini ada yang taat, ada yang tidak taat. Ya, jin yang taat, ya, dia beriman kepada Allah. Tapi jin yang tidak taat, ya, dia memiliki karakter syaiton. Makanya yang namanya syaiton itu secara harfiah, secara bahasa, itu bisa dari manusia, bisa juga dari jin. Karena syaiton itu berasal dari kata syatona. Syatona itu artinya menjauh.
Makanya fungsi setan itu adalah fungsi yang menjauhkan diri manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti akan jadi panjang, tapi saya ringkas saja. Maka perjalanan manusia itu seperti berjalan di malam hari. Ketika Allah menggunakan kata asra, berarti memperjalankan hambanya di malam hari. Perjalanan kita hidup di dunia, ini seperti kita berjalan di malam hari. Bapak Ibu bisa bayangkan, berjalan di malam hari tanpa senter. Berjalan di malam hari tanpa penerangan. Berjalan di malam hari tanpa pencahayaan yang cukup. Maka tentu orang bisa tersesat. Orang bisa kesandung. Kalau ada bolongan, orang bisa terperosok. Maka perjalanan Isra Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini memberikan satu pelajaran kepada kita. Bahwa hakikat manusia hidup di dunia adalah melakukan perjalanan yang kita tidak tahu kapan perjalanan kita itu akan terhenti. Perjalanan kita di dunia itu seperti perjalanan di malam hari. Perjalanan yang kalut tanpa pencahayaan. Perjalanan yang kalut tanpa ada sinar lampu. Tentu orang bisa tersesat. Maka apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah kebersihan hati. Maka Rasulullah ketika dicuci hatinya oleh malaikat Jibril, ketika Rasulullah diberikan edukasi oleh malaikat Jibril, sebelum melakukan perjalanan panjang, harus bersama-sama kita maknai bahwa perjalanan kita di dunia ini, kuncinya adalah kebersihan hati, agar kita senantiasa mendapatkan nur, mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah memperjalankan Rasulullah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari dan diperjalankan oleh Allah, Rasulullah bukan sara, tetapi Allahu asra, memperjalankan. Lalu kita mau melakukan perjalanan panjang di dunia yang kita tidak tahu kapan akan berhenti. Kalau kita melakukan perjalanan di malam hari ini, percayalah bahwa kita ini sesungguhnya bisa melakukan segala sesuatu karena diperjalankan oleh Allah, karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu intisari yang harus bersama-sama menjadi renungan bagi kita. Bahwa hidup di dunia ini kuncinya adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan kita untuk memposisikan hidup ini sebagai amanah. Bapak Ibu, mungkin rata-rata yang ada di sini, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi entrepreneur, ada yang menjadi kaum profesional, ya, ada yang macam-macam profesi. Percayalah bahwa profesi ini tidak lain adalah amanah yang dibebankan kepada kita yang harus kita tunaikan dengan penuh tanggung jawab. Makanya sering saya sampaikan ketika di kajian Arba'in Nawawi, bahwa hidup ini hakikatnya itu adalah menciptakan balancing, keseimbangan antara politik terima dan politik kasih. Kita terima, kita kasihkan. Kita terima uang, maka kita harus kasihkan di jalan Allah. Infaknya jangan lupa, sedekahnya jangan lupa, gitu. Kemudian zakatnya jangan lupa. Ketika kita terima kesehatan, maka politik terima kasih, kesehatan ini harus bisa kita kasihkan kepada Allah. Mendedikasikan diri kita untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pesan orang Jawa ini penting, Bapak Ibu. Bahwa kunci kebahagiaan hidup itu adalah kebersihan hati. Pikirane kon ngeman-ngeman, atine kon ngeman-ngeman.
Ini sebenarnya bahasa sanepo dari Isra. Maka Rasulullah sosok yang maksum. Rasulullah sosok yang memiliki kedekatan spesial dengan Allah Subhanahu wa taala, masih perlu dibersihkan hatinya dari sifat-sifat basyariyah. Apalagi kita yang jauh ya secara kualitas dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, memerlukan kemauan dan kemampuan untuk bisa membersihkan hati kita agar dalam perjalanan malam kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Intisari yang pertama, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan buruk, nyun sewu, jadi buruk itu sebenarnya tidak untuk mempercepat perjalanan Rasulullah. Betul. Jadi buruk itu tidak untuk mempersingkat perjalanan Rasulullah. Karena Rasulullah itu memiliki kemukjizatan melakukan perjalanan dengan kecepatan melebihi kecepatan buruk. Saya dulu ketika talaki dengan Syekh Mukhtar, beliau menyatakan bahwa buruk itu tidak untuk mempercepat perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, tidak. Tetapi buruk itu menjadi alat bantu agar Rasulullah tidak terlalu sulit untuk menjelaskan bahwa Isra Mi'raj ini di luar nalar. Kan sami Bapak Ibu, kalau kemudian saya bilang misalnya nyuruh sewu, saya bilang sama Pak Heru, saya barusan melakukan perjalanan ke Jakarta. Hanya 50 menit. Kalau saya matur sama Pak Heru, Semarang, Jakarta 50 menit dengan menggunakan Vario, ya, menggunakan roda 2, orang nggak ada yang percaya. Apalagi ngowes pakai Polygon. Ya. Kalau ngowes pakai Polygon dari Semarang ke Jakarta 50 menit tidak mungkin. Tapi ketika saya matur bahwa barusan saya ke Jakarta dengan pesawat Garuda hanya ditempuh maksimal 1 jam, maka pesawat Garuda ini membantu saya untuk meyakinkan kepada Pak Heru bahwa saya benar-benar melakukan perjalanan dari Semarang ke Jakarta. Sama. Ini mungkin tadi benten karena selama ini yang saya dengar, buruk itu dipakai untuk mempercepat perjalanan Rasulullah. Tidak. Jadi buruk itu dipakai untuk membantu Rasulullah merasionalisasi perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj yang hanya ditempuh dalam waktu 1 malam. Setelah kita melihat intisari, bagaimana perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kemudian itu kita jadikan sebagai intisari di dalam hidup kita, maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan reuni bersama Al-Anbiya wal Mursalin, dan Rasulullah kemudian didapuk menjadi Imamul Anbiya wal Mursalin untuk menjalankan sholat sunnah. Sebelum Rasulullah dimi'rajkan ke atas, Rasulullah disuruh milih ya 2 minuman, susu dengan khomer. Ada macam-macam. Ada yang mengatakan, riwayat mengatakan madu dengan khomer. Ada yang mengatakan susu dengan khomer. Rasulullah milih yang mana? Maka pada saat itu Rasulullah memilih madu. Ada riwayat mengatakan Rasulullah memilih susu. Sama. Perjalanan panjang kita di dunia ini yang diibaratkan perjalanan malam yang hanya mendapatkan cahaya ketika kita memiliki kebersihan hati. Maka hidup di dunia ini sebenarnya pilihannya hanya 2.
pengen menjadi orang yang selamat atau pengen menjadi orang yang tersesat? Kalau pengen selamat dan milih madu atau milih susu, maka ikutilah Rasulullah. Bersihkan hati, jalani perjalanan hidup, sehingga kita hidup itu dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita milih khomer, ya sudah, melakukan perjalanan malam, nggak butuh Allah, melakukan kemaksiatan, jalan malam tanpa pencahayaan, ya pun nabrak-nabrak akhirnya. Ini sebenarnya potret dari realitas kehidupan kita di dunia. Maka ketika Rasulullah SAW memilih susu atau memilih madu, lalu dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak ingin cerita bagaimana Rasulullah menembus langit pertama, langit kedua, hingga langit 7. Karena saya pernah mendapatkan informasi dari salah seorang profesor ahli antariksa. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya sab'a samawat, 7 lapis itu tidak bermakna bahwa langit itu jumlahnya ada 7. Betul. Langit itu sebenarnya tidak terbilang. Maka penggunaan angka di dalam Al-Quran itu tidak selalu bermakna kuantitatif. Tidak selalu bermakna angka. Sataftariku ala ummati. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Gitu? Sekarang kadosnya dihitung-hitung 1 sampun luweh niki. Padahal dalam hadis disebutkan 71, ada riwayat mengatakan 73. Faktanya lebih. Karena memang penyebutan angka di dalam Al-Quran maupun hadis itu tidak bisa dimaknai secara kuantitatif. Sama halnya ngeten. Orang yang sholat di Masjidil Haram itu memiliki keutamaan sekian ratus ribu dibandingkan dengan sholat di Maskam Undip. Nah, ngoten Ustaz Yasir. Gitu. Akhirnya kalau orang hitung-hitungan bakul, lah aku wingi sholat yang Masjidil Haram ratusan ribu. Sholat yang gone Maskam hitungannya cuma 1. Berarti nih aku gak sholat, berarti kan saldonya masih banyak. Lah, akhirnya hitung-hitungan bakulnya begitu. Makanya kita nggak bisa kemudian menyebut ketika ada angka disebut itu tidak selalu bermakna kuantitatif. Nah, singkat cerita, Rasulullah ketika melakukan Mi'raj, bertemu dengan Nabiullah Adam, bertemu dengan Nabiullah Saleh, bertemu dengan Nabiullah Musa, bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sampai akhirnya Rasulullah bertemu di pintu Sidratil Muntaha. Bahkan pada saat itu diceritakan malaikat Jibril dengan buruk itu sebenarnya sudah tidak kuat untuk sampai ke atas. Makanya diibaratkan buruk dengan malaikat Jibril itu kemudian parkir di luar. Sudah tidak ada kekuatan untuk sampai naik ke atas. Hingga akhirnya setelah malaikat Jibril mengetuk pintu Arash, dan pada saat ditanya oleh malaikat penjaga Arash, dan dinyatakan bahwa ini adalah sosok spesial Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan mandat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, apa intisari dari Mi'raj ini kalau kita kontekstualisasikan di dalam kehidupan? Kita akan dimi'rajkan oleh Allah ketika Allah itu menjadi prioritas di dalam hidup kita. Dalam ilmu hakikat, kalau orang itu masih dibayang-bayangi oleh kehidupan dunia yang menutup, makanya nek kula niki kadang ditanya tentang konsep sufi urban. Saya ini muridnya Prof. Amin Syukur yang barusan kemarin Allah yarhamuh. Saya dari 2007 saya dibimbing oleh Prof. Amin Syukur.
Saya ibaratnya dulu membawakan tasnya ngalap barokah dengan Prof. Amin Syukur. Oke. Diajari tentang sufi urban. Jadi kalau sufi urban itu menjadi orang sufi hari ini itu mboten usah repot-repot golek gua, kemudian semedi di dalam gua. Tapi sufi urban itu jangan tinggalkan dunia, tetapi dekati dunia dan arahkan dunia itu ke arah kiblat. Nah, begitu. Jadi orang itu jangan takut untuk menjadi ya orang yang memiliki sesuatu duniawi. Duniawi ini harus direbut. Setelah direbut, jangan kemudian kita dilindas oleh dunia. Maka dunia ini harus dibelokkan arahnya supaya ngadepnya ke kiblat. Itu Mas Lutfi. Ya. Jadi orang jangan takut punya duit banyak. Orang jangan takut menjadi kaya. Orang jangan takut memiliki jabatan. Orang jangan takut mendapatkan amanah. Tetapi takutlah ketika ini semua tidak bisa dibelokkan ke arah kiblat. Jadi konsep sufi urban itu bukan konsep kita menjauhi dunia. Tetapi konsep sufi urban itu adalah konsep mendekati dunia dan bagaimana dunia itu kita belokkan ke arah Allah, ke arah kiblat, supaya ini menjadi investasi akhirat kita. Maka ketika Rasulullah melakukan Mi'raj, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertemu di Sidratul Muntaha, pada saat itu dinyatakan bahwa di dalam hidup ini kedekatan kita kepada Allah adalah setelah kita melakukan perjalanan panjang tadi, mendapatkan cahayanya Allah, membersihkan hati kita di dalam menjalani kehidupan dunia, hingga akhirnya kita dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah menjadi skala prioritas di dalam hidup kita. Kalau Allah itu selalu dinomorduakan, maka Allah akan menomortigakan kita. Ketika Allah itu tidak menjadi prioritas kita, maka dunia yang akan memprioritaskan kita. Ketika seseorang itu menjadikan Allah itu hanya sebagai sampingan, maka hidup kita juga akan menjadi sampingan bagi Allah. Maka Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa perjuangan Rasulullah yang begitu sulit, perjalanan panjang Rasulullah yang sudah dibekali dengan kebersihan hati, kecepatan untuk mendapatkan akses Palestina itu karena mendapatkan cahaya Allah. Sama. Kita akan sampai pada level Mi'raj. Kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menjalankan hidup ini mampu mengarahkan seluruh duniawi kita ke arah kiblat. Makanya pada level ini sebenarnya sufi urban menjadi menarik. Ya. Karena apa? Karena misalnya dengan politik terima kasih. Kan kalau sering ya, kalau bikin perumpamaan politik terima kasih ya, sejak dulu ngaji di Maskam masih offline ya. Sejak dulu masih merasakan gorengan di Maskam kalau Senin sore ya. Saya kadang itu kalau ingat kajian sekian tahun yang lalu di Maskam itu sok-sok kangen memang ya. Sok-sok kangen. Nah, saya sering menggunakan istilah politik terima kasih itu ya kalau sudah terima ya kasihkan. Tiang niku kalau minum terus tapi susah pipis, urusannya rumah sakit Karyadi. Makan aja, nggih. Gethuk doyan, roti doyan, pecel doyan, soto doyan, sate doyan. Tapi kalau orang itu nggak bisa BAB, lu kok BAB nggak bisa kentut saja itu urusannya sudah IGD, gitu. Itu kenapa? Karena cuma terima tapi nggak pernah kasih, nggak pernah dikeluarkan. Sami. Kalau kita diberikan oleh Allah
diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah kita kasihkan. Jabatan itu dipakai untuk mengabdi kepada Allah. Jabatan itu dipegang dengan amanah. Jabatan itu untuk mengayomi orang yang perlu diayomi. Jabatan itu diberikan kepada orang yang tidak diperlakukan secara adil. Ya akhirnya gini, wow, istilahnya makan terus tapi nggak bisa BAB. Minum terus tapi nggak bisa ke belakang. Ini urusannya IGD. Sama di dalam hidup kita. Kita akan dimi'rajkan oleh Allah ketika Allah itu benar-benar menjadi prioritas di dalam hidup kita. Perjuangan Rasulullah itu adalah perjuangan yang tidak sebentar. Perjuangan yang tidak mudah. Bapak Ibu, makanya kalau kadang dipikir-pikir, hari ini itu kita harus merasa beruntung karena menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai kiai saya dulu itu bilang, ojo sampai nyebut kanjeng Nabi, tapi Shallallahu Alaihi Wasallam gak katut. Bahkan saya itu, Pak Heru, pernah dihukum sama guru saya, gara-gara saya itu nyingkat Shallallahu Alaihi Wasallam dengan SAW. Nah, itu bagi guru saya ini pelanggaran berat. Saya disuruh tawaf keliling masjid, ya, sampai sepatu saya itu jebot hanya gara-gara SAW. Kiai saya ringan saja bilangnya, opo susah nulis Sallallahu Alaihi Wasallam, opo susah membaca sholawat dengan lengkap, kok sampai mbok singkat. Maka sama hari ini kita harus merasa beruntung karena menjadi umatnya Rasulullah. Sakit kebayang toh? Kalau kiai saya dulu itu menceritakan nopon jenengan kebayang ketika kita hidup di era Rasulullah, apakah kita termasuk orang yang mengikuti Rasulullah atau kira-kira mengikuti Abu Lahab dan Abu Jahal karena takut disiksa? Bisa kita bayangkan. Kalau kita hidup di era Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Nanti bayang-bayang kadang dengan imajinasi, saya ingat cerita kiai saya ini tahun 91. Ya. Kalau kalian itu hidup, pesannya kiai saya itu, kalau hidup itu di zaman Rasulullah itu kira-kira ada jaminan nggak ikut kanjeng Nabi? Jangan-jangan kita ini kalau hidup di era Rasulullah itu jangan-jangan ikut Abu Lahab. Jangan-jangan kita ini ikut Abu Jahal. Soalnya apa? Yang nggak ikut Abu Lahab, yang nggak ikut Abu Jahal, disiksa mati-matian. Nah, kalau kita suruh nurut, ikut Nabi Muhammad apa ikut aku, kata Abu Lahab misalnya. Ya, kalau keimanan level ekonomi seperti saya ini mungkin pikir-pikir, makanya beruntung. Ya, meskipun rentangnya sekian abad, kita masih mendapatkan Nur Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ringkasnya yang kedua, Mi'raj memberikan pelajaran kepada kita. Kita akan dipertemukan oleh Allah, kita akan menemukan Allah di dalam hidup kita ketika Allah itu menjadi prioritas di dalam hidup kita. Silahkan, dunia yang kita miliki tetap kita nikmati. Tetapi yang tidak kalah penting, bahkan yang terpenting adalah kemampuan mengarahkan seluruh yang kita miliki ke arah kiblat untuk menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, sebelum saya akhiri, oleh-oleh yang maha dahsyat dari Allah untuk Rasulullah adalah sholat. Mungkin ada yang bertanya, lah Kanjeng Nabi itu dulu sebelum Isra Mi'raj itu apakah sholat? No pembuatan sholat. Syariat sholat itu sudah ada sejak zaman Nabiullah Adam. Sholat itu ada sejak zaman Nabiullah Adam. Cuman gerakannya itu yang belum difinalisasi. Seperti sholat kita dengan sholatnya kaum Yahudi.
Ya. Jadi sebenarnya sholat itu diformalisasi finishingnya itu ketika zaman Rasulullah pasca Isra Mi'raj. Dulu orang Yahudi itu sholat tapi nggak pakai rukuk. Okay? Makanya kenapa di dalam Al-Quran disebutkan warka'u ma'arroki'in. Okay? Warka'u ma'arroki'in. Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di dalam tafsir Baidhawi, kalau niki seneng mau tafsir Baidhawi niku soalnya tafsir niku isine niku cerita. Pendekatan tasawufnya ada. Ya, pendekatan kebahasaannya ada. Termasuk disebutkan di jilid 1, jilid 1 dari surah Al-Baqarah itu bahwa penggunaan kata warka'u ma'arroki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Menurut Al-Imam Al-Baghawi bahwa penggunaan kata rukuk karena rukuklah yang membedakan antara sholatnya orang Islam dengan sholatnya orang Yahudi. Jadi terjawab sudah, karena seringkali ngeten, ada pertanyaan, Kanjeng Nabi sholat boten? Sholat. Cuman sebelum Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi itu sholat dengan gerakan-gerakan yang diwariskan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Sholatnya tanpa rukuk. Maka ketika Rasulullah dengan 50 kali sholat, kemudian dirayu oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam untuk mendapatkan diskon. Karena sampun hitung-hitungan. Nggih, sampun hitung-hitungan. Niku saking oleh nopo? Oleh Kanjeng Nabi niku mikirnya umate. Nggih. Boten kebayang ya Pak Tresno kalau kemudian hari ini kita sholat 50 kali. Nembe ngudak teh, ya, sudah berkumandang azan lagi. Dahar telo dereng telas, lah kok wis adzan maneh. Nggih mboten? Ibaratnya niki sarung lagi dilempit, lagi ganti training, niku sudah adzan lagi. Bisa kebayang. Niku saking oleh Kanjeng Nabi niku mikirno umate. Dengan masukan dari Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Maka wajar kalau kemudian sholat itu menjadi penentu segalanya. Kenapa sholat itu kemudian sangat diperhitungkan? Karena biasanya titik ane ngeten. Titik ane niku biasanya tiang niku nek pun wantun ninggal sholat, niku biasanya lebih enteng ninggal yang lain. Ngeten. Jadi orang itu kalau sudah berani ninggal sholat, itu biasanya relatif enteng ninggal yang lain. Makanya saya pernah punya kawan itu, punya kawan itu sholat niki nembih 1 tahun, Pak. Sholat 1 tahun. Saya minta wis to, sing penting harus dimulai. Akhirnya nopo, kula kan mulai sholat Jumat riyen. Wis umpama gak sholat minimal Jumatan teko. Paling warep bentuk onto, kula ngomong ngeten niku. Lho piye ku carane entuk onto? Wis pokoke lungguh soft paling ngarep. Nggih. Akhirnya lama-lama dia mulai merasakan. Oh ngene ya ternyata nikmati sholat. Mulai akhirnya boten pendak Jumat tapi maghrib mawon. Soalnya nek maghrib niku koncone akeh, tapi nek isya niku mangke balik keplek malih. Oh ngoten. Wes kula ngomong ngeten, wes ra apa-apa, sing penting Jumatan ojo ditinggal, sholat maghribe ojo ditinggal. Oh, akhirnya lama-lama nggih, lama-lama niki belajar alif bata. Belajar alif bata kali kula ngomong ngeten, alif batane kudu bar maghrib, soalnya aku selone bar maghrib. Lah, sengaja kula pepetno kali isya. Akhirnya dia ketika mau pulang, saya bilang, lah kok nanggung meh isya kok balik. Nah, oh ya wis lah sekalian. Akhirnya Jumatan, maghrib, kali isya. Pun butuh waktu 2,5 tahun hingga akhirnya pepak 5 kali sholat. Saat niki malah jadi muadzin. Saat niki niku malah kiambak ini ku nek kerja niku pengen cepet-cepet wangsul. Nggih, senajan adzan niku ora menarik wong pales suarane, nggih. Kalih maca kula kirimi ten PDF,
saya kirimi ke WA. Wes Mas, engko sampean mocone ning gone latine wae. Nggih, mocone nok latine. Mboten napa-napa sing penting pura niki. Nah, lah sakniki pun mulai badhe nderek nggih. Delok wong terbangan iki wis kapan-kapan kok tak golekno terbangan, kok terbangan bareng-bareng ya. Sing penting sholawat diniati nyenengno Kanjeng Nabi. Lah delala niki kiambake pas pandemi niki bangkrut. Akhirnya kula ngedan, anek bangkrut itu wis pokoke kabeh diniati nyenengno Kanjeng Nabi. Adzan diniati nyenengno Kanjeng Nabi. Neng masjid diniati nyenengno Kanjeng Nabi. Insya Allah disenengi karo Gusti Allah. Jadi sholat ini menjadi tolok ukur tertinggi. Makanya orang itu ketika sholatnya benar, pasti perilakunya benar. Lah mungkin kalau jenengan mengkritisi statement ini, lho kata kok tiang sholat niku, nggih, tiang inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lah wonten tiang sholat niku barbarane napa? Barbarane niku maksiatnya ya tetap jalan. Maka ciri orang yang sholatnya benar itu adalah ada keseimbangan antara iman dan wa amilus sholihat. Ciri orang yang sholatnya benar itu adalah relasi vertikal dengan Allah itu baik dan relasi horizontal dengan manusia itu juga baik. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, intinya adalah peristiwa Isra Mi'raj ini memotret realitas kehidupan kita di dunia. Kehidupan yang di kanan kirinya diibaratkan ada jurang yang dalam, sementara kita berjalan di malam hari. Maka kita hanya bisa selamat ketika kita mampu membersihkan hati kita, sehingga Allah menerangi perjalanan hidup kita. Ketika proses itu kita jalani, maka pada saatnya cepat atau lambat, Allah akan memi'rajkan kita. Ketika hidup sudah dipenuhi dengan cahaya, maka hidup ini hakikatnya hanya mengabdi kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pelajaran dari perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha yang penting untuk kita aktualisasikan di dalam kehidupan kita. Ngaten nyadong duka dari para rawuh sami yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat nggih. Memang sengaja kula niki mboten badhe cerita, soalnya nek cerita Isra pokoknya niku ceramah kok berkaitan dengan rutinan setiap tahun yang ada, entah muludan entah Isra Mi'raj. Niku nek isine cuman cerita apa anan niku mangke mesti dicegati kali jamaah ya. Mesti cerita numpak buruk. Mesti cerita untuk sholat kan ngeten. Tapi ada yang jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana kita memaknai Isra Mi'raj untuk mengevaluasi agar hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten, terima kasih atas segala perhatian. Mas Lutfi, ini cukup ini apa ada tanya jawab? Saya manut komandan saya. Jika ada yang ditanyakan nanti dilanjut tanya jawab. Nggih, nggih, intinya ngaten, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Nyadong duka dari para sesepuh, para guru-guru saya, para ustadz saya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga sedikit yang saya sampaikan menjadi ilmu yang barokah dan membawa kemanfaatan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.